Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku CPM Nusantara dan saudara-saudaraku pemirsa pecinta YouTube KSA, di sini saya sedikit akan membagikan pengalaman atau tips ya untuk bagaimana cara meningkatkan kualitas keyakinan kita, meningkatkan kualitas keilmuan kita. Maka di sini saya akan memberikan pengalaman saya waktu saya masih tahap dasar dulu. Terus bagi saudara-saudara yang sudah berpengalaman, yang sudah senior di atasnya saya ya, bukan ada niat menggurui, tapi ingin berbagi pengalaman saja. Pertama yang harus kita tingkatkan adalah ibadah kita. Di saat kita melakukan sholat ya, contohnya melakukan sholat, pertama kita pahami dulu makna dari bacaan sholat tersebut, sehingga seakan-akan kita bisa berkomunikasi itu lebih baik lagi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sholat itu di samping kita itu satu bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti bahwa kita itu menghambakan diri kepada Allah, bukti bahwa kita itu taat, dan bukti bahwasanya kita itu butuh itu semuanya ya. Yang mana contoh dari suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, saat kita selesai membaca iftitah ya. Biasanya kalau iftitah itu kan ada dua versi yang saya tahu ya. Ada yang kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada yang seperti itu. Ada juga yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Tapi yang sering saya gunakan yang Allahumma ba'id. Padahal dulu waktu saya masih kecil juga bacanya ya kabirah gitu. Jadi di saat bacaan-bacaan sholat itu, di saat kita membaca bacaan itu, hati kita juga sudah menerjemahkan gitu, menerjemahkan, terus meyakini dengan perasaan kita bahwasanya kita tuh berkomunikasi kepada Allah. Nah, Allahumma ba'id baini wa baina, ya Allah, jauhkanlah antaraku dan di antara khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, yaitu kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara masyriq dan maghrib ya. Jadi kita itu berkomunikasi kepada Allah, kita meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari segala kesalahan-kesalahan ya, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun yang tidak dengan sengaja. Baik kesalahan-kesalahan yang dulu-dulu atau kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin, atau mungkin kesalahan-kesalahan yang akan datang. Kita memohon ampun kepada Allah, kita memohon dijauhkan dari kesalahan-kesalahan tersebut ya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, terus kemudian lanjutannya, Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas ya. Jadi ya Allah, bersihkanlah daku dari segala dosa dan kesalahan-kesalahanku ya Allah, sebagaimana engkau bersihkan kain yang putih terbebas dari kotoran. Jadi kita setelah tahu artinya, kita tahu maknanya, kemudian kita yakinkan dalam hati kita bahwasanya
kita itu berkomunikasi kepada Allah, memohon untuk dihapuskan segala dosa dan kesalahan-kesalahan. Kemudian Allah maghsilni min khotoya bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya. Ya Allah, sucikanlah kesalahan-kesalahanku dengan air dan air salju yang sejuk. Ya. Saudara-saudara Cakra Prana Mustika dan saudara-saudara seiman di seluruh dunia yang dirahmati oleh Allah. Jadi setelah kita memahami artinya, kita coba untuk memfokuskan bahwasanya kita sedang memohon kepada Allah. Jadi saat kita sholat, yakinkanlah diri kita itu bahwasanya kita itu sedang berhadapan dengan Allah. Nah, kalau kita nggak bisa merasa seperti itu, maka yakinlah Allah memperhatikan kita. Kemudian kita membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Allah akan menjawab, tuh, itu hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanirrahim. Tuh, dia memujiku lagi, kata Allah. Maliki yaumiddin. Dia menyadari bahwa saya adalah penguasa jagat raya semuanya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, dia sedang meminta. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Nanti didengar oleh Allah apa permintaan kita. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan ihdinas syiratal mustaqim. Oh, dia minta jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang mereka beri nikmat, ya, yang diberi nikmat oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan mereka yang dimurkai, waladhdallin, dan bukan jalan mereka yang sedang melakukan kezaliman. Yaitu orang zalim adalah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi mungkin pemirsa bisa menjabarkan sendiri. Intinya apa? Setelah kita mempelajari semua makna daripada bacaan-bacaan sholat, kita akan memahami, kita juga akan mengerti. Baik saat ruku, ya, itidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud akhir. Kita coba mempelajari, kita memahami maknanya, kemudian kita coba difokuskan bahwasanya kita itu hanya berkomunikasi, memohon kepada Allah atas apa yang kita jalani selama hidup supaya kita dapat ampunan. Jadi insya Allah apabila nanti setelah sholat kita tiba-tiba hati kita sejuk, terus kemudian tingkah laku kita juga berubah menjadi lebih baik, artinya apa? Sholat kita insya Allah diridhoi. Jadi kita semuanya masih belajar, bahkan saya sendiri pun masih belajar, ya. Insya Allah tetap istiqomah aja. Nah, jadi dengan cara seperti ini maka akan timbul satu bentuk keyakinan bahwasanya semua kekuatan di dunia ini adalah milik Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insya Allah kalau sholatnya bisa istiqomah, sholatnya bisa bagus, segala amal yang lain pun juga dia akan bisa bagus, ya. Amalan yang lain pun juga akan bisa sempurna. Saya yakin itu. Sebab belajar dari sholat itu juga bisa untuk mengatur basic amalan-amalan yang lain. Jadi sahabat KSA Channel dimanapun Anda berada, terus jika mempunyai satu bentuk amalan-amalan dari guru-guru kalian atau dari guru-guru kita semua, ya, itu coba lebih diistiqomahkan, amalkan dengan lisan, yakini dengan hati, dawamkan, terus memohon kepada Allah atas amalan tersebut agar diridhoi, agar diijabah, agar fadilahnya bisa kita rasakan. Itu coba sebelumnya tenangkan dulu
hati kita, tenangkan dulu pikiran kita. Seperti apa? Seperti kita waktu mau melakukan meditasi ketenangan. Setelah kita tenang, baru kita tawasulan, kemudian kita melakukan amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Mau dari padepokan manapun, mau dari perguruan apapun, apabila kita yakini dengan istiqomah dan tenang, serta zikir dengan lisan dan hati, insya Allah maka kekuatan amalan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup sederhana sahabat, dengan cara seperti itu apapun kegiatan kita, apapun amalan kita itu akan bisa jadi apabila dengan keyakinan. Dan sahabat, apabila kita tidak melakukan amalan yang serius, amalan yang benar, tidak didasari dengan keyakinan, maka sama halnya kita membuang-buang waktu. Kenapa saya kok belum bisa seperti ini, padahal saya sudah melakukan amalan itu lebih dari sekian tahun? Sebab apa? Sebab mereka tidak meyakini apa yang dia kerjakan, makanya tidak jadi. Sesuatu hal yang kurang diyakini, maka tidak akan bisa jadi. Kalau hanya meyakini sejarah atau meyakini bahwa ini kuat, tapi tidak didasari dengan keimanan kepada Allah, juga nggak akan jadi. Saya yakin itu. Nah, untuk menimbulkan seperti itu, coba kita perbaiki sholat kita dulu, kita perbaiki tingkah laku kita dulu, kita perbaiki rasa hati ikhlas kita dulu, kita perbaiki segala amal ma'ruf nahi mungkarnya dulu. Insya Allah segala amalan yang diberikan oleh guru-guru kita insya Allah akan makbul. Ini kita berbagi pengalaman. Suatu ketika saya mau bercerita sedikit, boleh ya? Suatu ketika saya melihat ada orang kerasukan. Jadi yang kerasukan ini kebetulan perempuan. Udah berbagai doa diutarakan, udah berbagai doa yang dibaca, masih menteleng aja. Artinya tidak ada terjadi reaksi apapun. Kebetulan yang membacakan doa ya orang-orang biasa juga gitu loh. Nah, orang-orang biasa juga gitu loh. Jadi udah dibacakan ini, dibacakan itu, bahkan ada yang disembur juga dengan air, ada yang disiram bunga gini, berbagai macam cara pengobatan. Jadi itu tidak ada terjadi perubahan sama sekali, masih tetap dia itu belum keluar sosok negatif yang masuk dalam tubuh orang yang kerasukan tadi. Jadi suatu ketika saya melihat ada guru ngaji. Guru ngaji ini kebetulan dia itu masih anak-anak ya, kira-kira sekitar umuran SMP lah, SMP ya, sekitar kelas-kelas 2 atau kelas 3 gitu. Dan dia tidak pernah ikut perguruan atau padepokan apapun, tapi lantaran dia ngajar ngaji, jadi setiap hari itu dia kalimah-kalimah thayyibah terus yang diucapkan karena dia mengajar ngaji gitu loh. Terus kemudian juga dia rajin bersolawat di musola itu. Di musola rajin bersolawat sambil solawatan sambil nunggu murid-muridnya ngaji. Suatu ketika dia datang. Dia datang, terus kemudian dia izin sama orang tua yang anaknya kerasukan tadi. Tujuannya izin ini bukan mau ngobatin, karena dia ingin membantu, karena yang kerasukan kan meronta-ronta. Jadi kan kalau di mana-mana ya, umumnya kalau ada orang kerasukan itu dipegangin tangannya, dipegangin kakinya. Jadi dia ikut megangin gitu loh. Dia ikut megangin, kebetulan dia megangin tangannya gitu. Saat yang kerasukan ini dipegangin tangannya, dia itu melotot pada anak yang SMP tadi.
melotot. Jadi anak SMP ini takut gitu loh, takut gitu. Tapi karena kalau umpamanya dilepaskan karena takut, kalau umpamanya dilepaskan pegangannya, takutnya dia nanti mengamuk dan lari ke sana kemari gitu. Akhirnya nggak dilepaskan gitu loh. Lah, setelah dia dipelototin, anak tadi tuh bertanya, kenapa kamu melototin saya? Lepaskan tangan saya, kata yang kesurupan tadi. Lepaskan tangan saya. Iya, kenapa? Kenapa? Ada apa gitu loh. Tangan kamu panas, katanya. Loh, kok panas? Kan tangan saya nggak megang apa-apa, nggak ada megang balsam dan lain sebagainya. Itu kan guru anak itu tadi. Iya, lepaskan. Saya nggak tahan, tangan kamu panas. Lah, akhirnya di situ orang-orang tua yang ada di situ, dia bilang sama anak itu, insya Allah nak, kalau dengan doa kamu, insya Allah dia mau keluar. Lah, akhirnya anak SMP tadi itu baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung menjerit yang kerasukan tadi, menjerit sejadi-jadinya, ampun panas, dan akhirnya dia sadar. Nah, setelah sadar, kemudian si pasien tadi itu merasakan sakit perut sakit hebat di perutnya gitu ya, merasakan sakit yang sangat kuat di perutnya. Nah, anak ini bingung gitu loh, kok sakit perutnya, kenapa gitu. Jadi setelah ditanya sama orang tuanya, anak itu bertanya sama orang tuanya, Pak, apakah Mbak ini sebelum kerasukan apa memang sering sakit perut gitu. Orang tuanya mengatakan tidak pernah sakit perut. Lah, setelah kerasukannya sadar kok sakit perut. Nah, ini pengalaman saya ya, waktu itu saya melihat ada anak kecil yang nggak sengaja mengobati orang kerasukan. Jadi setelah saya amatin terus, ternyata sakit yang ada di dalam perutnya tadi itu adalah bangkai daripada setan tadi. Jadi setan tadi itu secara tidak langsung dia kebakar dan mati di dalam perutnya. Nah, jadi itu yang pertama saya dapat pelajaran baru waktu saya masih lajang, masih anak-anak ya, masih baru mengenal dunia kesurupan waktu itu. Jadi ini pengalaman, makanya kita hanya sharing aja ya, kita sharing atau berbagi pengalaman apa yang pernah saya alamin atau saya pelajari dulu, sehingga saya bisa seperti ini itu karena saya belajar dari pengalaman dulu. Setelah saya juga bertanya-tanya bagaimana cara menyembuhkan sakit perut bangkai setan yang ada di dalam perut pasien tadi. Saya sempat bertanya kepada salah satu ustadz, yaitu guru ngaji saya juga, Ustadz, bangkai iblis yang mati di dalam perut manusia setelah kerasukan itu bagaimana cara mengeluarkannya? Guru ngaji saya cukup senyum, nanti kalau dia sudah ingin ke kamar kecil dia akan hilang sakitnya itu. Ternyata benar, setelah dia buang air ya, alhamdulillah sakit perutnya juga hilang. Intinya apa? Bangkai iblis tadi ikut keluar melalui kotoran. Insya Allah seperti itu. Di sini ada beberapa pelajaran yang saya petik ya, bahwasanya sosok negatif yang masuk ke dalam tubuh manusia tadi mengatakan panas. Bahkan setiap kali dia mengucapkan kalimat itu seakan-akan dia itu dibakar gitu loh. Padahal anak itu hanya membaca bismillah saja. Yang menjadi pertanyaan bagi saya sekarang, apakah jin bisa dibakar? Sementara jin dari api. Itu pertanyaan. Bahkan jin itu terbuat dari intinya api, sarinya api. Apakah bisa dibakar dengan api juga? Nah, itu pertanyaan yang saya dulu sempat
bingung. Terus akhirnya waktu itu saya belum juga dapat jawabannya. Dan pergilah saya kepada ustadz saya, kepada guru ngaji saya, sama kiai saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas kebetulan di situ kiai saya sedang melakukan pengajian rutin terhadap santri-santrinya, salah satunya ada di situ. Jadi di saat kiai saya memberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab, ini kesempatan saya, kesempatan yang paling bagus untuk saya bertanya. Assalamualaikum Pak Kiai, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya perihal pengalaman saya yang saya lihat kemarin itu mengenai orang kerasukan. Apakah bisa jin itu mati karena dibakar, sementara jin itu terbuat juga dari api? Mendengar pertanyaan saya seperti itu, kemudian kiai saya memanggil saya itu, Tole, sini kamu, sini. Akhirnya saya datang dan mendekati Pak Kiai tersebut. Setelah saya datang di hadapan Pak Kiai, kemudian dibilangnya, agak dekat lagi. Setelah saya dekat, tiba-tiba saya terkejut. Kenapa saya terkejut? Saya ditampar sama Pak Kiai saya. Dan tamparan itu sangat keras. Wah, ke pipi saya. Sampai saya rasakan tuh seperti ada rasa darah sedikit gitu. Mungkin gigi saya yang berdarah karena tamparan itu. Saya masih ingat itu. Jadi saya ditampar. Terkejut saya. Akhirnya saya bilang, kenapa saya ditampar gitu, Pak Kiai? Kamu ingin tahu kenapa kamu saya tampar? Iya, betul, saya ingin tahu. Kemudian Pak Kiai bertanya sama saya, Tole, ini tangan saya ini terbuat dari apa? Daging, saya bilang. Terus pipi kamu itu terbuat dari daging. Pipi kamu terbuat juga dari daging kan? Saya bilang, iya Pak Kiai. Nah, daging ini dengan daging yang di pipi kamu itu sama tidak? Ya kalau daging mah ya sama-sama daging Pak Kiai. Nah kalau saya layangkan ke arah pipi kamu, sakit nggak? Waduh, ya sakit banget. Nah, sekarang tangan saya daging, pipi kamu daging, sama-sama daging. Kemudian apabila daging ini saya layangkan ke pipi kamu, pasti sakit. Sama halnya api, kalau ditampar dengan kekuatan yang bisa menimbulkan panas selain daripada api juga akan sakit. Manusia bisa terbunuh karena tertimpa tanah, karena manusia terbuat dari tanah ya, tercipta dari tanah. Dan jin tercipta dari api, maka juga bisa dibakar dengan api. Manusia kalau ditimbun tanah penuh-penuh juga nggak bisa bernapas dan akhirnya mati. Sama halnya seperti itu. Tapi api yang untuk membakar jin bukan api yang seperti kita lihat, ya, bukan api yang seperti ini. Perlu kita ketahui, setiap ayat itu satu huruf alif itu ditunggu oleh 10 malaikat kebaikan. Jadi kalau kita membaca ayat satu huruf saja kita dapat 10 kebaikan. Ada 10 malaikat yang menjaga satu huruf. Jadi kalau umpamanya kita itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, udah berapa huruf? Sudah berapa kebaikan yang kita dapatkan dari bacaan tersebut. Nah, di saat kita dawamkan, kita rajin membacanya, maka Allah menurunkan yaitu malaikat-malaikat rahmat, malaikat-malaikat yang baik itu untuk menjaga kita. Karena kita rajin mengamalkan amalan. Di saat kita bacakan di depan bangsa setan,
insya Allah dia akan kepanasan dan sehingga terbakar. Lah, untuk membakarnya itu bukan dari api tapi dari nur, dari kekuatan nur malaikat-malaikat penjaga ayat tersebut. Itu semuanya atas ridha Allah, semuanya itu atas izin Allah. Jadi begini sahabat, intinya jika ingin apa yang kita pelajari itu menjadi berkah, terus kemudian fadilahnya bisa kita rasakan, ya, baik untuk menolong orang, untuk kemaslahatan di dunia intinya, dan insya Allah bisa menjadi bekal di akhirat kelak. Itu maka kita harus rajin-rajin perbanyak zikirnya, ya, rajin-rajin ikhlas melakukan perintah-perintahnya, rajin-rajin untuk kebaikan dalam hati kita. Insya Allah ini salah satu contoh. Nanti ada sesi berikutnya bagaimana cara untuk lebih memantapkan lagi. Yang penting ini dulu dipelajari, ini dulu diusahakan. Jadi kita nggak hanya sekedar sholatnya itu pergerakannya aja, olahraga aja, enggak, tapi kita juga mendapatkan nilai-nilai siraman kolbunya, juga mendapat nilai-nilai positifnya dalam melakukan suatu bentuk ibadah kita. Mungkin sampai sini dulu sahabat yang bisa saya sampaikan. Insya Allah menjadi berkah, dan apa yang menjadi pengalaman saya dulu itu bisa menjadi pelajaran juga, jadi mungkin bisa diambil ilmunya atau wawasannya kepada saudara-saudara semua. Saya akhirus salam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.